Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Zuliha. Kali ini saya akan mereview novel yang berjudul Robert Anak Suropati, karya Abdul Muiz. Novel ini terbit pertama kali di Balai Pustaka pada tahun 1953. Sebelumnya, Abdul Muiz telah menerbitkan novel tentang Suropati, namun kali ini dia memfokuskan pada anaknya yaitu Robert. Selain sampul yang terlihat, ada juga sampul lain namun isinya tetap sama. Dalam novel ini, ada 6 tokoh yang saya anggap menjadi tokoh penting. Ada yang pertama adalah Robert, seorang Indo yang merupakan keturunan Belanda dan pribumi. Kemudian Tuan Van Rijn, seorang saudagar Belanda kaya raya yang mengasuh Robert. Kemudian Gerard Van Rijn, yang merupakan adik kandung dari saudagar tersebut. Kemudian ada Susan, ibu dari Robert yang seorang Belanda. Suropati, ayah Robert yang juga merupakan seorang pejuang dari pribumi. Kemudian Digna, tunangan Robert di Belanda. Robert diasuh oleh Tuan Van Rijn sejak kecil. Istrinya telah meninggal dunia sejak Robert kecil sehingga dia mengasuhnya seorang diri. Robert dibesarkan dengan sangat baik, bahkan dia disekolahkan hingga perguruan tinggi. Namun, Robert tidak memanfaatkannya dengan baik. Dia malah bertabiat buruk dan suka ke tempat pelacuran, meminum minuman keras. Namun, tabiat yang buruk itu pun dia sesali ketika ayahnya meninggal dunia. Saat ayahnya meninggal dunia, Tuan Gerard Van Rijn melihat ada kertas di ruang kerja Tuan Van Rijn, sehingga dia mengambilnya. Di dalam surat itu ada tulisan yang belum selesai. Isinya mengatakan bahwa Robert bukan seorang anak kandung dari Tuan Van Rijn. Melihat hal itu pun Gerard Van Rijn merasa senang karena harta yang dimiliki oleh Tuan Van Rijn bisa jatuh ke tangannya dan ke anak-anaknya. Dia pun mengusir Robert dari rumah Tuan Van Rijn. Robert pun marah, lalu dia memukul Tuan Van Rijn. Namun, dia sadar diri bahwa dia bukan anak kandung dari Tuan Van Rijn, sehingga dia tidak berhak atas segala kekayaannya. Dia pun angkat kaki dari rumah dan menjual kepala, istilah yang digunakan saat itu, kepada orang Belanda yang menjadi serdadu bawahan ke Hindia Belanda. Di Hindia Belanda, Robert menjumpai Digna, tunangannya dahulu. Namun, waktu telah berlalu begitu lama, sampai Digna telah dipersunting oleh orang lain. Di sana, Digna dihormati karena dia merupakan keponakan dari tuan yang berkuasa di Semarang saat itu. Digna pun kecewa karena dulu telah ditinggalkan oleh Robert tanpa sepatah kata dan secarik kertas pun. Lalu Robert meminta kesempatan kedua kepada Digna untuk kembali dihormati. Digna pun memberikan syarat kepada Robert. Gimana sih caranya biar Robert mau dihormati kembali oleh Digna? Nah, Digna meminta untuk Robert membalaskan dendamnya kepada Suropati. Karena ayah Digna telah terbunuh di tangan Suropati saat medan pertempuran. Baru saja Robert memutuskan untuk menjadi mata-mata ke daerah Pasuruan di daerah Suropati, penyamarannya terlihat oleh pengantin yang merupakan anak dari Suropati. Karena terlihat mencurigakan, Robert pun ditangkap oleh pengantin. Lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara itu, Robert dijumpai oleh Suropati. Dia dilucuti segala barang yang telah dibawa dan segala pakaian, namun tidak ditemukan suatu apapun. Melihat ada kalung di lehernya, Suropati pun meminta Robert untuk membukanya. Di sana,
terlihat setengah keping uang logam yang ternyata setengahnya lagi dimiliki oleh Suropati. Lalu di dalam kalung itu pun ada secarik kertas yang mengatakan bahwa Robert merupakan anak dari Susan, yang itu artinya Robert adalah anak dari Suropati. Namun, Robert tidak mau mengakui bahwa Suropati adalah ayahnya, karena dia telah kecewa karena ayahnya telah menelantarkan ibunya hingga mati di tengah lautan saat perjalanan ke Belanda. Sembari menunggu keputusan Robert untuk mau menjadi penerus Suropati atau tidak, Suropati pun terjun ke medan pertempuran melawan Belanda. Suropati terluka parah saat memimpin pasukan melawan penjajah. Dia pun dibawa ke rumah dan dipertemukan dengan Robert. Robert ditanyai sekali lagi, apakah dia mau atau tidak meneruskan perjuangan ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa ini adalah tanahmu, tanah kelahiranmu, tapi Robert tetap kekeh pada pendiriannya untuk memilih kebangsaan Belanda. Dia tidak mau mengkhianati karena dia dibesarkan oleh seorang Belanda. Kemudian Suropati meminta Robert untuk menjabat tangannya untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Disitulah terasa desir di hati Robert bahwa itu adalah ayahnya. Robert pun pertama kali mengucapkan kepada Suropati kata ayah. Namun, karena Robert meminta untuk tetap kembali ke kebangsaan Belanda, setelah Suropati meninggal, Robert diantarkan oleh pengantin ke perbatasan Belanda. Namun sayangnya, di sana Robert justru dicurigai oleh tentara Belanda yang lain karena mereka tidak percaya seorang mata-mata dari Belanda ke daerah Pasuruan tapi tidak dibunuh. Jadi dia malah dianggap pengkhianat dan menjadi mata-mata dari Suropati ke Belanda. Untuk membuktikan bahwa dia tidak berkhianat, Robert pun memutuskan untuk maju ke medan pertempuran melawan adik-adiknya sendiri. Robert melawan pribumi sebagai tentara Belanda. Di medan pertempuran itu pun dia meninggal dunia. Jadi yang bisa diambil dari novel ini kira-kira apa? Ya, yang pertama, jadilah pribadi yang baik. Karena Robert telah menyesali dirinya yang berkelakuan tidak baik, suka berjudi, suka main perempuan, namun dia akhirnya menyesal juga. Yang kedua yaitu tahu membalas budi. Hal itu dilakukan oleh Robert kepada ayahnya karena yang telah membesarkan dia adalah seorang Belanda, jadi meskipun ayahnya pribumi, dia tetap memilih kebangsaan Belanda sebagai pahlawan dari Belanda. Kemudian yang ketiga, menyayangi ayah selagi masih ada. Jadi sebelum dia menyesal seperti yang dilakukan oleh Robert, kita seharusnya menyayangi ayah kita selagi masih ada. Yang keempat yaitu berani mengambil keputusan. Robert saat itu tentu saja tidak segampang itu untuk memutuskan dia berkebangsaan mana, mau memilih Hindia Belanda, Indonesia, ataukah dia memilih Belanda. Saat itu dia sangat berpikir keras, walaupun akhirnya dia berani mengambil keputusan untuk memilih Belanda sebagai kebangsaannya. Selanjutnya yaitu rela berkorban demi bangsa, seperti yang dilakukan oleh Robert. Nah, kalau kalian masih penasaran bagaimana novel ini dan detail-detailnya, kalian bisa saja langsung membaca novelnya secara langsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.